Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok C. Di sini kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan Tidore dan Mataram. Sejarah Kerajaan Tidore. Menurut tradisi sejarah, 4 kerajaan di Maluku Utara, termasuk Ternate dan Tidore, memiliki akar yang sama. Raja pertama Tidore, Syah Jati atau Muhammad Nakil, yang naik tahta pada tahun 1081 Masehi, adalah saudara masyhur Malomo, raja pertama Kerajaan Ternate. Sejak awal berdirinya hingga raja keempat, agama dan letak pusat Kerajaan Tidore belum bisa dipastikan. Pada tahun 1495, saat kerajaan dipimpin oleh Sultan Jiriliati, letak ibu kota diketahui berada di Gamtina. Pada masa pemerintahan Jiriliati pula, agama Islam masuk ke Kerajaan Tidore. Jiriliati atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Hal ini kemudian mengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sejarah berdirinya Kerajaan Tidore. Pada tahun 1495, saat kerajaan dipimpin oleh Sultan Jiriliati, letak ibu kota diketahui berada di Gamtina. Pada masa pemerintahan Jiriliati pula, agama Islam masuk ke Kerajaan Tidore. Jiriliati atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Hal ini kemudian memengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perkembangan dan masa kejayaan. Sepeninggalan Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur pada tahun 1512 sampai 1526 Masehi, di mana pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara. Pada tahun 1521, Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate, pesaingannya yang bersekutu dengan Portugis. Pada tahun 1663, Spanyol mundur karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas, dan Tidore menjadi semakin berkembang. Di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin pada tahun 1657 sampai 1689 Masehi, Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-16. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1797 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku bahkan dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Tidore menjadi semakin besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh kolonial Eropa. Itulah sejarah singkat tentang Kerajaan Tidore. Sekarang mari simak baik-baik tentang Kerajaan Mataram. Sejarah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan pada abad ke-16, lebih tepatnya pada tahun 1586. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senopati. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram terletak di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Pada masa pemerintahannya, kerajaan ini pernah menjadi negara terkuat di Jawa yang menyatukan sebagian besar Pulau Jawa, Madura, dan Sukadana, Kalimantan Barat. Kesultanan ini juga pernah memerangi VOC di Batavia
untuk mencegah didirikannya loji-loji dagang di pantai utara. Namun pada akhirnya, lewat perjanjian Giyanti yang disepakati bersama VOC pada tahun 1755, Kesultanan Mataram dibagi dalam dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasunanan Surakarta dan Nagari Kesultanan Ngayogyakarta. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam dikaitkan dengan kerajaan yang sudah ada sebelumnya, yaitu Demak dan Pajang. Setelah Kerajaan Demak mengalami kemunduran, ibu kota dipindahkan ke Pajang dan dimulailah pemerintahan Pajang sebagai kerajaan. Kerajaan Pajang terus mengadakan ekspansi ke Jawa Timur dan juga terlibat konflik dengan keluarga Arya Penangsang dari Kadipaten Jipang Panolan, berada di sekitar Cepu Blora. Pada akhirnya, Penangsang berhasil ditaklukkan juga. Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya sebagai raja dari Kerajaan Pajang memberi hadiah kepada dua orang yang dianggap berjasa dalam menaklukkan Arya Penangsang, yaitu Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi. Ki Ageng Pamanahan dianugerahi wilayah tanah di hutan Mentaok, sekarang menjadi Kota Gede Yogyakarta, dan Ki Penjawi mendapatkan jatah wilayah di Pati. Ki Ageng Pamanahan membangun tanah tersebut menjadi desa yang makmur dan kemudian menjadi kerajaan yang mampu bersaing dengan Kerajaan Pajang. Pada tahun 1575, Pamanahan meninggal dan diteruskan oleh putranya, Danang Sutawijaya, Raden Ngabehi Loring Pasar. 3 tahun kemudian, Sutawijaya mulai memberontak pada Pajang. Setelah Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya meninggal pada tahun 1586. Pangeran Benowo naik tahta menggantikannya. Namun, ia tidak mampu mengatasi gerakan pemberontak yang dipimpin oleh Aryo Pangiri. Oleh karena itu, Pangeran Benowo mencari suaka dari teman masa kecilnya, Sutawijaya. Sutawijaya kemudian mengumpulkan pasukannya dan mengalahkan Aryo Pangiri serta merebut istana Pajang. Pada tahun 1586, Pangeran Benowo menyerahkan mahkotanya kepada Sutawijaya dan secara resmi mengakhiri Kerajaan Pajang. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Mataram Islam dengan Danang Sutawijaya sebagai raja pertamanya, bergelar Panembahan Senopati. Hubungan dengan Kerajaan Mataram kuno. Dalam sejarahnya, terdapat Kerajaan Mataram yang bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-8 ini dikenal sebagai Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Mataram kuno. Meski berbeda zaman dan keyakinan, Kerajaan Mataram kuno dan Kesultanan Mataram sebenarnya masih terhubung dalam satu garis riwayat yang sangat panjang. Demikianlah sejarah singkat tentang Kerajaan Tidore dan Mataram. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.